rekrutmen itu harus terbuka. Kemudian itu bisa juga aspirasi itu diberikan oleh masyarakat dalam proses pencalonan, bukan hanya pemilihan di bilik suara saja. Iya, Cara menentukan teknik, apakah ini delik formil, iya, apakah delik material, bagaimana cara membongkar suatu mhm, peristiwa itu menjadi terang tindak pidana money politiknya, itu kan tidak bisa dengan teoritis saja, tapi ada keahlian-keahlian khusus juga. Peristiwa-peristiwa kita hari ini yang seperti terjadi misalnya OTT, kegalauan-kegalauan mhm, termasuk dari kepala daerah banyak terlibat di seluruh kepala dinas. iya, Ini kan karena heeh, memang ada satu hegemoni relasi iya. kuasa di dalam itu, yang dia tidak bisa berkutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kece Pemilu, Kito Cerita Pemilu. Tribuner sekarang sudah hadir di studio Tribun saat ini Bang Halid Saifullah, seorang praktisi pemilu yang punya segudang pengalaman di penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dan pilkada serentak di Provinsi Bengkulu. Sesuai tema kita hari ini, Bang, catatan kritis pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Provinsi Bengkulu. Sekarang kan udah kalau pemilu kita udah selesai Iya, nih, Bang. Nah, kalau untuk pilkada tinggal penetapan penetapan kepala daerah terpilih nih terpilih. kan, Bang. Nah, sejauh ini menurut Abang apa sih yang menjadi catatan kritis Abang Iya, untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di Provinsi Bengkulu? Bisa, Bang? iya. Ya. Ada beberapa ya, catatan kritis kita yang penting, baik itu pemilu dan Iya. pilkada. Mhm. Pertama kan itu mekanisme rekrutmen. Mekanisme. Rekrutmen para calon legislatif Mhm. untuk pengisian DPRD Mhm. dan rekrutmen untuk pimpinan kepala daerah. Nah, pola rekrutmen kita yang kita kritisi di tingkat teman-teman partai Mhm. politik itu kan tentang aspirasi masyarakat. Karena yang pola rekrutmen hari ini adalah kalau amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, Mhm. kemudian amanat Undang-Undang 10 juga berkait dengan pemilihan kepala daerah, rekrutmen itu harus terbuka. Kemudian itu bisa juga aspirasi itu diberikan oleh masyarakat dalam proses pencalonan, bukan hanya pemilihan di Di bilik suara iya, saja. Nah, problemnya adalah rekrutmen itu kemudian di masyarakat itu sudah tersaji dengan pilihan-pilihan baik legislatif ataupun pimpinan untuk calon pimpinan kepala daerah, dan ini juga perlu dikritisi untuk perbaikan ke depan. Kalau dalam amanat undang-undang sudah ada, tapi sudah. problemnya kan dalam aplikasinya ini. Oke. Yang kedua, partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih itu salah satu indikator keberhasilan pemilu. Mhm. Dan rata-rata hari ini kan hampir di 75% untuk KPU sudah lumayan lah itu ya. Mhm. Karena kalau mencapai sampai 80% memang agak sulit karena soal di partisipasi pemilih. Mhm. Kemudian soal sumber daya manusia di Mhm. penyelenggara pemilu. Mhm. Oh. Nah, sumber daya penyelenggara pemilu ini juga harus tetap dikritisi juga oleh Bawaslu dan KPU. Mhm. Karena ini soal kapasitas teman-teman penyelenggara yang juga harus duduk dan memahami betul soal Iya. regulasi. Mhm. Wabil khusus itu penanganan pelanggaran, supaya ada kepuasan publik terhadap kinerja kelembagaan Mhm. Bawaslu dan KPU dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan. Jangan sampai kemudian eee, para paslon atau para peserta pemilu, baik masyarakat ini tidak terakomodir ketika ada Mhm. keluhan-keluhan soal dugaan pelanggaran Juga pemilu. pelanggan. Nah, ini juga menjadi catatan-catatan penting kita, Mhm. moga-moga ini bisa diperbaiki ke Iya. depan, tetapi sekali lagi ini perlu saya sampaikan juga Mhm. soal regulasi. Baik di Undang-Undang 7 maupun di Undang 7 tahun Mhm. 2007 tentang pemilu dan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, ini juga masih banyak menyisakan persoalan regulasi. Mmm. Saya menyoroti soal penanganan pelanggaran. Contoh di pemilihan kepala daerah, Mhm. ketika ada memenuhi syarat dugaan temuan atau laporan dari Bawaslu, Mhm. temuan atau laporan masyarakat, Mhm. kemudian diregister penuh syarat formil material, Bawaslu punya waktu 5 hari untuk Mhm. mengklarifikasi. Mhm. Dan Bawaslu itu kewenangannya tidak seperti penyidik Polri atau kejaksaan, bisa menyita barang, kemudian Iya. tertangkap tangan orang. Kemudian ini juga menjadi persoalan ketika ada laporan masyarakat 3+2 itu kadaluarsa. Iya. Dan ketika kadaluarsa ini kan masyarakat tidak puas, padahal sistem regulasi kita itu memaksa kita untuk tidak bisa menggunakan waktu seefektif mungkin. Mhm. Karena sehebat apapun Bawaslu menurut saya tidak mampu kalau 3+2 itu. Dan ini perlu diperpanjang waktunya. Di legislatif itu 7+7, 7 hari klarifikasi itu masih mending Cuman 2 14 hari. minggu. Heeh, 14 2 hari. minggu.
Dan ini juga masih menjadi persoalan 15 hari. Masih kurang. Nah, masih kurang karena gini, ini Mbak, memanggil orang Saksi. pelapor, memanggil para saksi, pengumpulan bukti, memenuhi kecukupan alat bukti, kemudian mendorong bagaimana bukti permulaan yang cukup, dua bukti permulaan yang cukup. Nah, ini kan menjadi satu catatan kelam bagi Bawaslu ketika penanganan pelanggaran. Itu yang kita Jadi kritisi. catatan kita emang. Terkait pilkada kemarin ini kan baru nih, Bang. Hal yang menurut Abang yang paling perlu perbaikan untuk dievaluasi ke depannya apa nih, Bang? Ya, selain yang saya sampaikan tadi soal regulasi, kemudian saya ya, ini kan karena saya di luar sistem juga yang harus diperbaiki itu soal seandainya pemaparan visi para paslon. Ini yang menurut saya penting. Melalui yang difasilitasi KPU soal debat. Debat kandidat paslon itu tidak lebih daripada debat kusir, kemudian saling membuli. Nah, saya pernah di KPU. Saya dulu dalam sistem mekanisme peraturan KPU, baik surat KPU itu tidak seluruhnya saya ikuti. Kemudian pertanyaan itu dititip dengan panelis kalau saya waktu masih di Rejang Lebong, saya titip ke panelis, kemudian panelis itu yang mempertajam apa-apa pertanyaan. Kemudian para paslon juga bisa bertanya, tetapi para paslon itu diberikan dulu visi misi antar para paslon. Nanti mereka memberikan masukan dan pertanyaan dititip ke panelis. Karena saya sudah membayangkan saya pasti akan terjadi debat kusir, kemudian tidak produktif debat itu. Yang itu kita pertontonkan kepada masyarakat, yang kita tidak dapatkan visi dan misi yang menjadi rencana strategis kepala daerah terpilih ke depan. Kan 5 tahun tuh. Mereka kan tidak boleh lari daripada visi misi. Yang itu menjadi rencana strategis dalam rangka mereka memimpin 5 tahun ke depan. Yang itu juga harus disampaikan dalam paripurna DPRD, paripurna istimewa DPRD. Nah, ini yang saya lihat. Kalau saya nangkap dari beberapa kali debat itu, baik pemilihan gubernur dan bupati di setiap daerah itu terjadinya perdebatan. Jadi sebenarnya kita tidak mendapatkan publik substansi apa yang diandalkan. Contoh misalnya dia bisa saja mengkritisi soal misalnya membangun ini, akan melakukan pembangunan secara masif di daerah ini misalnya jalan dan lain. Tapi kemudian kita uji petik dengan APBD, kemampuan APBD. Berapa sih anggaran kita APBD? Mampu tidak itu? Berapa skalanya dia akan membangun? Apakah dalam 1 tahun? Apakah dia yang jangka pendek atau yang jangka panjang 5 tahun? Nah, ini kan sedangkan APBD itu ada penetapannya per tahun, ada APBD sampai ke APBD perubahan. Nah, ini kan menurut saya ini yang harus dibuat terang ke publik hingga publik bisa mengontrol kepemimpinan yang ke depan. Bisa kita evaluasi. Kamu nggak berjalan nih visi misi kamu dan lain-lain. Nah, nanti akan berakhir juga ini seperti yang kalau tidak cepat dikritisi ke depan begitu juga. Akan terjadi mengulang kemudian. Debat kusir tadi ya, saling menyerang. Bukan program, bukan adu programnya, tapi adu. Ya, itu yang maksudnya ini yang penting karena ini kan soal apa? Yang harus diketahui publik kan. Publik ya. Ini kalau kayak kemarin ya publik tanya ini ribut adu ego aja ini kan gitu kan publiknya kan. Terbawa sana soal pribadi kan itu enggak bagus kan. Bang, tadi kita udah berbicara tentang soal pesertanya, penyelenggaranya. Nah, sekarang untuk partisipasi pemilih sendiri pada pemilu dan pilkada serentak kemarin itu seperti apa, Bang? Apakah meningkat atau terjadi penurunan atau ya, kalau saya lihat dari peran serta pemilih itu dari pengalaman saya juga di KPU itu sebenarnya normal saja. Jadi gini, di angka 70% itu rata-rata begitu partisipasi pemilih itu. Seluruh setiap pemilihan baik itu legislatif dan pilpres kemudian termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, cuma memang yang menjadi problem kita hari ini kan soal isu money politik. Nah, money politik ini kan maksudnya jangan juga dihentikan pembicaraannya. Benar. Dan jangan juga tidak dikritisi. Nah, ini mungkin pola-pola kata saya tadi pola rekrutmen paslon, pola rekrutmen calon kepala daerah termasuk para caleg. Kalau dia kemudian sudah transaksional di awal maka itu berakibat juga kepada 5 tahun. Dan ini masyarakat kadang kan orang wah itu rakyat meminta, tetapi kalau semuanya tidak melakukan tidak. Saya bukan membela pemilih ya, tapi menurut saya pemilih itu kalau tidak dilakukan oleh kita sebagai calon pemimpin, maka tidak. Jadi gini, maksud saya kesalahan dalam satu sistem itu bukan kesalahan rakyat tapi kesalahan pemimpin. Nah, itu yang baik itu di catatan kita ya. Gitu ya. Berarti politik uang ini masih menjadi masalah serius artinya ya, Bang. Kita ini kan gini. Jangan tabu dibicarakan itu. Karena harus dibicarakan supaya masyarakat juga tidak terdidik untuk ini. Karena kalau
Karena dia tidak merasakan sudah terpilih, sudah nanti begitu 5 tahun begitu juga. Kita juga tentang kebijakan publik Iya. kita tidak bisa mengaksesnya. Mau Hmm. menguntungkan atau tidak menguntungkan dalam kebijakannya nggak penting, yang penting hari ini secara pragmatis saja dijawab kan. Iya. Nah itu. Ini Kak, untuk menanggulangi praktik money politik ini sebenarnya menurut Abang sendiri harusnya apa ini yang dilakukan ini, Bang? Nah itu memang dari awal itu dari kita, Gimana? dari apa namanya itu, Pemimpinnya, dari dari calon kepemimpinan, dari dalam para calon, calonnya ya? termasuk dari partai politik Partai yang mengusung politik. paslon. Kalau kemudian itu tidak dilakukan bersama-sama, kemudian secara komitmen juga tidak dilakukan, ya tidak mungkin terjadi. Kemudian yang saya kritis soal penegakan hukum pemilunya juga. Penegakan hukum money Yang politik. dalam hal ini Bawaslu itu kan ada Gakumdu. Iya. Kalau money politik itu kan tindak pidana pemilu. Dia pidana khusus juga pemilihan. Ini ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bawaslu. Nah, dalam sisi pendekatan penanganan pelanggaran yang saya bilang tadi, kalau waktunya coba Dinda bayangkan kalau 14 hari penanganan tindak pidana money politik itu mampu tidak? Sedangkan kita itu yang tindak pidana ringan saja, misalnya perkelahian atau keributan saja di antara masyarakat atau berkelahi masyarakat, itu juga kita tidak lebih dari 14 hari. Iya. Ini hal kejadian khusus, gerakannya khusus dan lebih sistematis, lebih terstruktur. Kita mau membongkar itu dengan waktu yang pendek dan kapasitas kemampuan juga dari sisi penanganan pelanggarannya juga lemah dari SDM, teman-teman penyelenggara juga. Karena dia kan yang menjadi problem itu kan masuk awal kan ke Bawaslu. Iya. Nah, penentuan ketika penuh syarat formil baru kita bahas di Gakumdu. Cara menentukan teknik, apakah ini delik formil, apakah delik material, bagaimana cara membongkar satu peristiwa itu menjadi terang tindak pidana money politiknya, itu kan tidak bisa dengan teoritis saja, tapi ada keahlian-keahlian khusus juga. Nah, ini yang perlu memang kita perbaiki. Saya pikir ke depan itu menjadi beban juga bagi seluruh stakeholder, khususnya penyelenggara pemilu dan kepolisian dan kejaksaan untuk juga mencari formasi yang bagus untuk ke depan dalam penanganan politik. Tetapi sekali lagi kalau regulasi masih begitu, 14 masih hari undang-undang tadi. 10 tahun. Kalau pilkada lebih parah lagi itu 3+2, 3 hari klarifikasi itu bisa ditambah 2 hari, 5 hari. Cuman 5 hari. Dan tidak ada upaya paksa. Seandainya menolak datang Dinda diduga dipanggil. pelaku money politik, kemudian dipanggil oleh Bawaslu, diklarifikasi, undang klarifikasi. Namanya undang klarifikasi. Jika Dinda tidak hadir secara dua kali, ya tidak bisa juga. Jadi gimana? Nggak bisa nggak. Ya itu persoalannya. Artinya nanti Kalau yang mangkir dari klarifikasi Bawaslu nggak bisa. Kalau kepolisiannya bisa deh. Iya. Saksi aja 2 kali dipanggil, bisa ada upaya paksa. Upaya paksa. Apalagi menyita barang-barang yang diduga digunakan untuk manipulasi uang. Iya. Kalau salah cara, prosedural itu bahaya juga bagi Bawaslu, karena nggak bisa dia menyita. Di mana dalam kewenangan menyita barang atau uang, apalagi ini ya menahan atau menangkap orang lain tidak bisa. Berarti perlunya juga penambahan waktu sama mungkin kekuatan Bawaslu penyidik itu Bawaslu sendiri ya Bang untuk menangani pelanggaran ini perlu. Dulu kan ada ini, ada satu kekhususan contoh ini. Kalau di KPK itu ada penyidik kepolisian yang memang ditanam di KPK, yang itu BKO langsung, tidak ada dia kegiatan lagi di kepolisian. Kejaksaan sebagai JPU, KPK itu masuk juga ke dalam itu. Jadi memang strukturnya kuat. Lah kalau Bawaslu kan nggak ada, sifatnya juga ad hoc. Tidak seperti dan kalau penyidik itu kan dari alat, kecanggihan, kemampuan analisis hukumnya, kemudian penentuan deliknya, kemudian penelusurannya, investigasinya. Itu kalau seperti KPK itu kan kalau Bawaslu begitu bisa. Nah, kalau bisa selesai seluruh laporan pelanggaran. Nggak ada lagi alasan nggak memenuhi syarat formil gitu. Karena beban kepolisian sama kejaksaan itu saya ingin sampaikan juga, ini keluhan mereka ke kita dari beberapa interaksi. Keluhan kepolisian jaksaan itu, kepolisian itu kan terbatas personilnya. Kemudian dia di reskrim itu masih menangani pidana umum juga. Terkadang dia banyak PR juga. Kan tidak hanya menangani soal pemilu. Kejaksaan juga begitu. Nah, mereka ini dualisme pekerjaan dengan SDM juga yang terbatas, apalagi di kabupaten tertentu. Jaksa seandainya ada 4 atau kepolisian juga di kejaksaan lah itu yang terbatas, 4 orang di tingkat pidana umumnya. Kemudian menangani ini, sedangkan dia ada juga kasus di daerah. Nah, problem lagi jaksa terbatas. Di tingkat pimpinan berpindah-pindah. Misalnya Kasat Reskrim, Kasipidum, tiba-tiba baru legislatif kemarin dia baru mau mapan Gakumdu dia pindah lagi. Nah, problem-problem itu memang tapi sangat mengganggu dalam kinerja Bawaslu dan Gakumdu juga. Selain politik uang nih Bang, apalagi yang perlu
sepengamatan Abang yang menarik peristiwanya, ini mungkin termasuk netralitas ASN, itu masih banyak temuan nggak Bang, selaku Abang mungkin mengamati pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun ini Bang? Iya, karena sepanjang masih ada calon petahana itu pasti Pasti ya untuk netralitas kita ASN. bisa memastikan pasti, karena temuan Bawaslu baik laporan juga, kemudian data juga kemarin yang di pemilu yang lalu dan termasuk yang sekarang, saya pikir di Bawaslu itu menjadi catatan khusus. Nah, tapi sekali lagi saya ingin sampaikan ke Ninda, dulu kita melapornya ketika ada temuan laporan, kita meneruskannya adalah ke ini KSN. KSN, ya. Nah, KSN itu bubar hari ini. Ya. Kita melaporkan sekarang ke BKN. Nah, BKN ini dia bukan satu kelompok bukan satu kelembagaan independen yang berbentuk komisi seperti KSN. Hingga kalau seandainya ada dugaan pelanggaran oleh satu ASN, kita teruskan ke Sekda sebagai pemindah kepegawaian. Yang notabene Sekda ini juga terhegemoni oleh pencalonan kepala daerah petahana. Jadi sebenarnya ketika masyarakat mengatakan jeruk makan jeruk, benar terjadi itu. Kalau kemarin masih ada catatan-catatan kita banyak catatan di Bawaslu, saya yakin masih banyak catatan soal bahwa KSN memberikan sanksi, penundaan pangkat, memberikan teguran, banyak itu. Nah, yang sekarang saya pikir Pak Sekda paling himbau saya, kamu jangan lagi, kan bisa teguran tulisan atau tulis. Kalau kemarin ada penundaan pangkat, banyak berapa catatan kita di kabupaten termasuk di provinsi ada dilakukan oleh KSN. Itu pun belum maksimal. Masih ada problem-problem juga di situ. Tetapi karena lembaganya independen, dia tidak terintervensi oleh relasi kuasa di kepala daerah yang ada terpilih. Oke, itu juga jadi masalah dan catatan kritis kita ya Bang. Iya. Ini kan. Dan sebenarnya gini, saya juga ingin, karena ini publish ya. Saya mengatakan ketika saya sosialisasi di beberapa tempat diundang Bawaslu kemarin, ada pesertanya ASN, ada lurah, camat, bahwa kelompok tertindas berikutnya itu adalah para ASN. Benar. Tertindas di satu sisi mereka takut dimutasi, takut dipindahkan kalau tidak loyal. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa kita hari ini yang seperti terjadi OTT, kegalauan-kegalauan termasuk dari kepala daerah banyak terlibat di seluruh kepala dinas. Ini kan karena memang ada satu hegemoni relasi kuasa di dalam itu yang dia tidak bisa berkutik, dan tidak seluruh orang kemudian ingin mengatakan, wah saya kalau jabatannya hilang nggak apa-apa, sepenting saya dalam posisi yang benar, kan tidak juga. Minim sekali itu Bang, kalau yang mau biarlah saya non-job 1000 banding 1. Berat itu masalahnya. Berat. Kalau masih bisa menjabat ya mereka pasti akan ikut kata atasan ini tadi ya Bang. Itu problem. Nah, itu salah satu sebenarnya peristiwa yang menarik ya jelang pencoblosan ini kemarin nih Bang, ini termasuk netralitas di situ, money politiknya dapat kan, netralitas ASN-nya ketahuan juga terungkap. Itu kata saya tadi kemarin, kalau begini kan sebenarnya ini kan menjadi pelajaran terbesar konteks kasus Bengkulu. Sebenarnya ini kan patut diduga seluruh kepala daerah petahana itu melakukan semua. Kan kalau kasusnya kita di provinsi kemarin ini kan karena dia ketertiban musibah bagi dia juga ya. Hingga dia kena OTT. Tapi hampir kepala daerah itu melakukan itu tekanan kepada para ASN, apalagi kepala dinas, camat, lurah, itu tanda kutip tertekan secara psikologi dan pekerjaan mereka. Dan mereka juga takut juga hilang jabatan dan lain-lain. Dan itu saya pikir kita tidak bisa menutup-nutupi, memang kejadiannya begitu. Iya. Ini Bang, kalau untuk potensi kecurangan selama pengamatan Abang baik di pemilu kemarin, pemilu legislatif gitu kan, dan sekarang pemilihan kepala daerah, apa nih yang terlihat nih Bang, potensi-potensi kecurangan ada nggak Bang? Ya, potensi kecurangan itu tadi kan salah satu yang penggunaan APBD, menggunakan ASN. Tadi yang itu termasuk juga ya. Potensi, kemudian money politik. Kemudian ini ada politik di situ kan muncul, misalnya politik identitas. Nah, kemudian itu politik identitas termasuk curang Bang? Enggak boleh, larangan tuh. Larangan itu kan pidana juga tuh. Jadi politik identitas itu tidak hanya soal suku tapi soal sara, kan agama, ras, kan tidak boleh kita berkampanye. Ada ya Bang, masih ada yang kemarin kan masa nggak tahu kan, sama-sama aja. Nah, maksud saya politisasi soal isu sara itu masih juga ada. Kemudian ini netralitas penyelenggara pemilu juga, termasuk netralitas seluruh aparatur, bukan hanya ASN, termasuk struktur pemerintah. Contoh seandainya kalau struktur pemerintah itu netralitas kepolisian, TNI, Polri, itu kan amanat undang-undang semua. Jadi ini juga perlu dikritisi dalam sisi pemilu.
Pemilihan ada menyisakan catatan-catatan kelam juga Iya. soal itu. Nah, itu potensi kecurangan yang mungkin dilakukan pesertanya. Iya. Kalau untuk penyelenggarannya, Bang, ada nggak Iya. sih, Bang? Ya jelas ada lah, ada karena begini, Seperti apa, penyelenggara Bang? itu Mmm. tidak tidak pada tahapan dia melangsungkan secara praktis, tapi tidak Mhm. menangani pelanggaran secara serius itu Oh, pelanggaran. enggak. Oh, itu juga Nah, termasuk ketika curang? seandainya ada laporan Ah, masuk, kemudian laporan iya. itu Nggak sepatutnya ditindak. kita teruskan, kemudian dengan alibi tertentu kita mengatakan bahwa ini tidak. Mhm. Gini Mbak ya, ini pengalaman ya, Iya. kalau karena ini kegiatannya Bawaslu, Mhm. Bawaslu itu banyak cara. Contoh, itu kata saya ini soal SDM dan kemampuan. Iya. Ketika orang melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, Mhm. kita tahu kan waktu itu cuma 3+2 kalau pemilihan kepala daerah. Mhm. Untuk klarifikasi, pendek waktu. Iya. Si pelapor datang. Mmm. Di Bawaslu itu dikenal juga mekanisme seandainya itu investigasi. Kalau saya dulu saya jadikan informasi awal, Mhm. termasuk informasi teman-teman di media Mmm. yang sudah viral berita-berita ini. Kalau seandainya viral sesuatu Mhm. berita, Mhm. kewajiban Bawaslu itu menginvestigasi. Menginvestigasi. Jadi Bawaslu itu bukan pasif. Dia itu makai ini apa namanya, stelsel aktif dalam penanganan Stelsel aktif. pelanggaran. Iya, Stelsel. ketika ada di media, ada di Mhm. medsos, ada dugaan, dia harus melakukan investigasi itu. Itu ada regulasinya diatur, Mmm. bukan menunggu laporan. Nah, termasuk juga temuan. Kalau partisipasi masyarakat Mhm. terhadap pelanggaran pemilu jangan dulu diharapkan. Masyarakat tidak peduli. Dari data kita itu seandainya kalau kita menangani laporan temuan dari kinerja Bawaslu Mhm. itu 10, enggak lah 50, Iya. laporan itu paling 1. Jadi sangat tidak berimbang. Jadi kalau mengatakan bahwa bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk hari ini, itu tidak. Saya money politik, bagaimana caranya? Sedangkan mereka Iya. penerima. Bagaimana dia mau melapor? Oh, mana Nah, mau melapor, itu Bang. contoh kasus-kasus. Jadi Iya. memang kita Mhm. masih banyak harus dipelajari bolong-bolongnya di Mhm. demokrasi Mhm. tapi alhamdulillah hari ini kan kita mencegah minimal tidak ada Nggak kerusuhan, ada tidak ada kerusuhan. kegaduhan, apalagi di daerah Bengkulu. Masih ada relasi saling memandang, itu juga. Tapi kalau Kekeluargaan gitu. tentang kualitas pemilu itu masih banyak perlu diperbaiki. Masih banyak perbaikan. Nah, ini untuk kepala daerah ini kan ada satu lagi tahapan nih, penetapan itu kan Iya, belum kan, Bang. Nah, iya. ini apa yang harus menjadi perhatian penyelenggara termasuk KPU dan Bawaslu ini ke depannya, Bang? Iya, yang saya dapatkan Heeh. informasi kemarin dari teman-teman KPU juga sih dengan Iya. Bawaslu itu kan ada yang masuk permohonan ke Mahkamah Konstitusi Iya ada. untuk Pilwakot dan Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah ya, Bengkulu 3. Tengah. Nah, 3. Bengkulu Tengah, Heeh, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, sama Kota sama Bengkulu. kota. Nah, yang harus disiapkan oleh KPU kan Mhm. sebagai pihak termohon. Iya. Yang pemohonnya adalah paslon yang yang merasa Mhm. dirugikan. Bawaslu itu adalah pihak pemberi keterangan. Begitu. Maka Bawaslu harus objektif juga untuk memberikan keterangan dari hasil pengawasan mereka terhadap apa peristiwa yang terjadi yang didalilkan oleh pemohon. Benar. Nah, jadi dan saya kemudian KPU juga karena KPU ini yang termohon, Termohon. maka sebenarnya pengimbang objektif itu di Bawaslu. Bawaslu ya, Nah, Bang. karena Bawaslu ini karena pihak terkait. Saya ada diduga ada penggelembungan suara di TPS Misalnya. 1 desa kelurahan ini, kecamatan ini. Nah, kemudian hasil pengawasan di Bawaslu itu dijelaskan juga di Mahkamah Konstitusi bahwa hasil pengawasan kami yang benar begini. Nah, itu akan sangat menjadi pertimbangan majelis Mahkamah Konstitusi. Kalau di KPU kan pasti dia karena termohon, pasti dia akan mencoba menyiapkan diri untuk membantah ini. Tapi kalau Bawaslu itu berdiri pada pihak penengah dia. Nanti biarkan majelis yang mempertimbangkan. Ya. Bang, terakhir nih Bang, closing statement ini Bang yang terkait tema kita hari ini untuk perbaikan kualitas pemilu di masa depan ini Bang. Ya kalau saya masih mengulang-ulang bahwa pertama kan dari muara itu harus diperbaiki. Pertama dari regulasi kita harus perbaiki. Kemudian regulasi itu memang harus berpihak kepada penanganan pelanggaran kepada masyarakat. Contoh soal rekrutmen itu harus konkret, kepemimpinan, kemudian soal penanganan pelanggaran juga regulasinya harus diperbaiki. Kemudian kualitas penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu ini juga harus menurut saya menjadi catatan penting juga dalam sisi kapasitas dari mulai rekrutmen dari ini. Apalagi Bawaslu ini kan karena penegak keadilan pemilu, maka standar hukumnya itu SDM-nya juga harus ada kualifikasinya. Karena
bagaimana menangani pelanggaran, seandainya bagaimana melakukan investigasi dan lain, Mhm. kalau seandainya kualitas SDM-nya tidak memadai. Nah, itu kritikan masukan, kita. Oke. Baik Tribuners, itu tadi bincang kita bersama Bang Halid Saifullah, Komisioner Rejang Lebong, KPU Rejang Lebong 3 periode, dan juga pernah komisioner di Bawaslu Provinsi, menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu tahun 2022-2023. Iya. Dan semoga bincang kita bersama Bang Halid tentang catatan kritis pemilu dan pilkada serentak Provinsi Bengkulu 2024 bermanfaat. Saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.